apa dikrul ba'di wa iradatil qaul kata sawu fi sidri makhdud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih suwarga. Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong tikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing raiso pidato sampai sing profesi ini. Terus dewe ya. Mulai sing raiso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin boten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang mau terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Kok nanti nah iya, orang kok terus ngaji wong loro til muga. Dong ya? Udah pinter ya. Ganjaran gua akeh tenan, mintro enggak menagi. Just tenang. Pokoknya yakin untuk pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik, torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas ya nak nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai iya Marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama jadi golek iku. Nama. Wah, iya elek-elek aku. Padahal sebenarnya apik pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Justru apik pas-pasan itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya jadi di modus pertama apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu si nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke Udon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane Malaysia anak kon mulai mau ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas. Dia sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Wis UMR ya wis ngono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji.
Dia ini geng-gengan, biasanya kita pengen tobat. Terus kue itu nak nolak, itu mlebu ayat wala tatrudi tau orang. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kue kan memakani guru-guru, macam-macam. Itu dua hal yang kita pasti ketemu pengiran itu wedi. Kue nompo, kok nak cai kita di ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kue nganggo kue dadar ulma fasid mukodam. Sauni ulimu. Problem, memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada orang seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran ya. Ayo, ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek mbok tolak alasanmu. Terus piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula gawe santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi buat tompo kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo keliru. Wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora terima. Kapasitas. Ora repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran berhenti ngono. Sudah tekan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Tajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadi tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya Mas. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu itu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat? Belum? Makannya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini iki, nak tak tolak itu mlebu ayat wala tatrudi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Tahu ya? Dong ya. Alhamdulillah udah pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang lu profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus ngerotok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baruan. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus. Kita itu paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus sul bagi pidato Tuhan misalnya enggak apa-apa kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini jajar tua bagi Hamid Muir kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru lah itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh guys, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz harus gini. Kok nolak orang NTT? Tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin bisa pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini ya Mansur, berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur elit. Wah, rai ini pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Rai ini mirip mbek kowe. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Munib isen dhewe 1 tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin susah. Orang mungkin susah, aku yakin
dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada yang gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, senjata itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep tuh sudah lama, mumpung keluar. Kita Jakarta santai. Dan keamanan ini di sana nanti itu stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya, tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbak Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramadi, pasti ramadi gampang nulari. Sing nakal, gampang. Nah, akhirnya kiai nggak bawa itu ada 5 fasid. Tapi nak cara aku tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab kan spesial ngurusi. Saya mau itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom. Suralaya. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu, ya sudah pasaran bang. Apa saya diumum munib? Loh ya turunan. Loh ya turunan. Ya nih, nak sangkut urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kau nak tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu dulu sih kiai gitu. Jadi semuanya. Santri darah mirip kiai ini santai. Ya guys, setuju ya. Karena ia dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama ada bangun yang punya pengajian. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Saya di bujo sampai bujone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ana to. Ya iku mau tarafail eli. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Ketemu tanggung-tanggung. Kenapa percaya dulu nih bab mandi wajib? Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Napa al kafir ida aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya ayo, ngerti ta takrib? Zaman jatuh.
Nani siar ya rapo. Nggak mereka. Kajarannya loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo mana? Ini tenan ya. Misalnya kan diantara mayidibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayidibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam, orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah, fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalahno, ruwono ya omongan. Ojo komuni, gak sopan. Malah keliru nara diterangno, sopan goblok itu keliru. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, Gus saya mau masuk Islam, ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas. Gus saya masuk Islam, terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu, baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad, paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar kalau fatwa itu benar Islam taufik dari awal kan. Kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat. Raiso Arab, Jawa lah. Jawab pangeran sopo, Allah. Ya serano pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhin teh. Mau saya tahu rokok sih sama saya. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang putih, Pulau Bali, pun kapan rawuhe, wah, mau malah haram sudut langit. Karena tadi, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal dia Mansur bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya iya. Dong. Ya pinter lah. Wah pinter deh. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya nggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang banyak orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam, itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok ini salah. Nanti nggak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi nggak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh, disyuting, terus viral. Ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekali seremonial ya. Tetap dia ini saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Dia enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Jadi aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab aja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Syahadat itu namanya prosesi karena prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih wah tambah. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini, ono wong nggak kecelakaan, neng dalam kecelakaan, pas toha itu pasti itu katoan cekak. Seprapat, ya kan dia isin mubalek katoan cekak apa nulungi wong loro paham ya, kecelakaan terus dia ini kelambinan se sarungan se, serbanan se lagi nulung berkode dia ini ya kira-kira salah no pengiran tora kelakuan ngoni dulu salah no gak jawab
disalahno karena ini kecelakaan harus langsung meskipun Pak Mubalek lagi seperempat ya masuk ini sentimen orang tahu Pak juga seperempat jadi cara pangeran kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pong-pong wajib oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunyi salah ini. Berarti masalah bunyi salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa sakal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kongkong mandi terus seremonial terus dia diundang terus disote terus kusah duduk ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngarep terus saule niku lah sing viral sing iku akhirnya dia Tuhan telah mengislamkan awal waris ya tapi kira usah drengki ku rezeki tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau nadus ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya guys ya, kan itu kan dia masuk rumahnya seorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan, cuma adiknya tukarannya BIP nih, gelutnya itu apa BIP nih, obam itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana lisashqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar juga niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Kalau adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi. Akhirnya Umar ya dulu gitu, atus deh. Orang atus moco kan, barang moco terus tadi nangis deh mereka. Ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon apa? Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksi naden harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Kalau Tuhan nyerbani semua alaf macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Pak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus sing jadab-jadab nih Pak Suwana ya kenal sing bala-bala nih Bapak dia kenal Gus. Dan kalau kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak keliru. Parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sak tulisan. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ya beberapa ada. Nggak boleh banyak-banyak ya, kenal ini orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Kifake, Kiai Mis. Kifake, kerana Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil.
Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadhah di dunia, gak muga kan? Ditakoki. Nak gak muga ning ndi, Cung? Teng terminal Pak, sowan mondok ya ora muga. Itu langsung diubahno. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muga piye, Cung? Nggih baleni, Bang. Tambah ra muga. Karena tidak wajib mensafaati ya, Pak. Kalau dalam konteks Toha kan liar tadi ya. Toha umpama loh, atau Toha sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mukabado gimana? Cocokan, Pak Ades Wandok tekir. Akhirnya cara pulang sowan. Ono apa, Cung? Teng terminal, Pak. Munggah kan. Karena kiai itu mesti wedi loh, nabi balik, wong balik dengan Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panuti. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning dhuwur ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, nabi tuku mobil. Nah saiki gak mungkin. Kalau sekarang gak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu dia Mansur, ada agen toa ubah ya asli kita aslinya aslinya lingkuan kan ini wong Tuban kita unik mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya maksudnya dalam yang wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku misalnya 500.000 dari itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah terus mati terus biasa lagi. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa kalau mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual gitu. Jadi yang dikirim desa ini ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa dari itu kalau mereka memang dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal dapat dituku jadi nanti dunia entek kena buat tiru tapi dunia entek aku balik nah ini cerita saja jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Tapi itu tiru karena gak cukup. Benar kepada ini gak cukup ya. Bocor korotok sementara biro. Ora cukup. Dunia ini soleh Indonesia ora cukup. Transaksi. Sinolati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Itu terus apa mas? Dibuat. Itu macam-macam. Laki-laki khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani wong nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni sing terkenal sing aran pisan. Pas pertama latihan jadi wali iku ya koyo muni penuh pahpoh sunah rasul. Persis. Singkat cerita ketemu itu Mas, ana wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa? Kisik laut. Apa secara pantai. Bahasa Indonesia yang KRI pantai. Saya itu katoan seperempat, bukan katoan biasa pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih, kok katoan ya. Mari cekak ukuran itu ya jelas. Nah cekak itu ayo dekati apa? Jengkol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang negara ya wong belah bal-balan. Ya relax saja.
Pas Kiai Saroni pulang, pas itu dia wali amatir, belum kutub, masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk benas samai waladi, dia duduk neng antara langit bumi, ngenteng. Saroni, jadi jangan dia senior. Cangkemmu sing apik. Dekne iku padahal agama, cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Wae kok tuh. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dene mau nggone ngisor Mas, mergo kok darane kalah kelas. Waline yo gaya. Mane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang, kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi ngenopo. Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Mun jeneng mung jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi, pas poh nih podium ngaram notok Nabi, baru untuk sanggup terus piye nak ketemu Nabi. Sehingga kurang untuk sanggup, sehingga apa bal-balan. Orang untuk sanggup proses di. Gue saat jeblok kayak gimana, tetap orang sing takok. Pak, nah anakku saya tamat SD, cara jenengan diapa? Paling gak kan usul pondok no kan, meskipun bapak aja. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Pak pokok kan. Ya sing Pak Poh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita samin orang ini malah orang. Wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Ngono kan. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya menggunakan kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kanjalan wong bulet-bulet, kanjalan wong nakal. Karena itu tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak ilmunya kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. Ablas. Sing dadah sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing cek aja lho masyarakat. Wong syaratnya ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi aras. Iku jare dawuh Nabi wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Syaratnya kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, tak jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Itu orisinil loh, dawuh Kanjeng Nabi. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nomor terakhir itu di antaranya apa? Wa rajulun da'at wa imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Boten astagfirullah. Coba berarti disusul di kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik apa? Makanya kalau syukur. Syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa hormati kiai sing nangani itu bapak yang hormati kiai. Oh cuman sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku rotoha pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye si arep itu penting. Rezeki yo penting ya. Baik, so terus nanti. Seneng gue ya terus nanti. Roto. Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Guru Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas.
Kalijogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang Kalijogo itu kan. Ada cobaan ke ujung-ujungnya. Itu biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nama Islam nomor ya apa-apa orang yang larang wae. Ya artinya biasa. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang kira-kira kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia Abto'a Mas Yahudia mengendorkan apa? Jalannya. Karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asro'a, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asro'a Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuh iso menip yang itu apa yang itu? Liyas ta'nifa al-amal. Sama siapa teknya? Liyas ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut, ya nggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Semua. Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana. Mulai orang Singapura. Enggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab wala tabruni. Jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya. Kalau ada pondok unggulan, kamu jangan terus kritik. Oh, raro Quran ya kayak gitu. Meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen. Semari bocah seneng gue ya repot. Soalnya tuh ngandani. Uang nih semua mas bisa sebelah. Cara mondok ora oleh. Muni yo ora oleh. Uang nih semua mah. Mesti pikirannya duit. Wis sufilah itu. Wiridan wis duit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini turun yang keramik masuk angin. Modelnya tua itu repot kabeh. Terus kanya pensidik wato. Kan ngel-ngelo wong, mau mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri itu. Enggak nak virus mulu. Virus kedunya. Mana Dewi Bambun? Iya, santri begitu itu kan yang mati santri ya. Kayak ngerokok, santri gue kelas. Tadi dulu ya tenang. Gue santri kelas tuh. Zaman gue jadi santri, kiai sopo ibu cucuk. Gue kelas cucuk kiai sopo. Tapi bareng jadi kiai bagai musuh. Kan rival loh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir ulama. Saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid, itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini nggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7.
Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya ada ingin seperti pembantu yang dulu datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab, isyak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berlari. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan, karena kita pakai celana pendek, nonton Sirian, saya tak pakai baju ini. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan. Meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah. Itu salah sekali. Sangat salah, apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat. Apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu disyuting dulu, wah itu perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak sreg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan ini ada wartawan enggak? Minta di syuting dulu sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musara'ah ila nusifid fiddin. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksikan fafirru. Makanya di Tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di Sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Kita banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur 40, masih hidup lah kira-kira sebenarnya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua.
Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Wa tajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu, redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri ketika sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih pilih mana? Pilih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa, sholat sambil apa? Yuber, sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah tok, protes tok, ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Tidak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu Kalau anaknya naik meja itu ya sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jelas pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena kitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitop untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena hitop baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune itu. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu andai kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan.
Barokahnya ada yang melongok itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua masjid melongok karena sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu tidak kena hitop, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Mungkin ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah rame orang khutbah rame nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah dia tidur. Kita kan tidak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Sawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan ada jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30, ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, bir. Terus kalau nyumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting, karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat Mbak? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang,
kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilah secara fikih. Saya muamalah mahrum, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu mahrum ke situ demi mahrum, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi mahrum apa demi melihat? Kalau demi mahrum sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut. Karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyarakatnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing. Tapi orang itu enak aja protes terus. Tidak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1.
Terus ada asar, wah sholat. Kalau ada, sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi pada. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barabe saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sedang mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Loh mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah huruf samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Lah ya. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan nggak harus bayar, beda, efek-efeknya beda. Sampai jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana dijak senam. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi
Makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak? Gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa bayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa bayangkan ada toyil waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyil waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, tentunya jam 20. Kan enak ya. Bar wareg balik ning Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, lha opo Gus urip repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai ghurubus. Lalu pertanyaannya lagi, ghurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata ghurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqi'iyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak darani pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Mestinya mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur. Nunggu 3 jam baru asar. Nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini. Lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu belajar juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Jika bumi molak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa. Di khotul istiwa. Sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis.
Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa? Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.